Halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Arlo. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya sangat seru sekali. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Scene berawal dari kelahiran Riley dengan emosi kebahagiaan yang bernama Joy. Seiringnya waktu, 5 emosi dalam pikiran Riley pun terbentuk dari kehadirannya Joy yang merupakan kebahagiaan, sadness, kesedihan, fear, ketakutan, disgust, rasa jijik, dan yang terakhir anger, yaitu kemarahan. Dari setiap emosi yang mengendalikan Rai, mereka mendapatkan bola-bola ingatan dengan emosinya masing-masing yang berbeda warna. Di samping bola-bola memori itu, terdapat juga 5 bola memori inti yang paling penting dari kehidupan Lairi. Dan salah satunya adalah saat Rally mencetak gol dalam permainan hoki. Lalu dari 5 bola memori tersebut menciptakan 5 pulau, yaitu Pulau Hoki, Pulau Gembira, Pulau Persahabatan, Pulau Kejujuran, dan Pulau Keluarga yang menjadi kepribadian Riley seutuhnya. Setelah itu, di saat Riley tertidur, Joy mengirim semua memorinya ke dalam memorinya jangka panjang. Kemudian, tepat di usia Riley yang menginjak 11 tahun, dia dan keluarganya pindah ke San Francisco sambil memandangi pemandangan yang mereka lihat. Sesampainya di rumah baru, Riley nampak kecewa karena rumah tersebut jauh dari rumah harapannya. Ketika Riley masuk ke dalam rumah dan melihat kamarnya, para emosi yang mengendalikannya pun nampak kecewa, takut, jijik, dan marah yang membuat Riley mengingat memori tersebut. Namun, hal itu bisa diatasi oleh Joy dengan membuat Riley berekspektasi tata letak interior kamarnya. Lalu ketika Riley menghampiri orang tuanya, dengan tidak sengaja dia mendengar bahwa mobil pindahan mereka tidak datang dengan cepat yang membuat orang tuanya bersitegang. Maka dari itu Joy mencoba mencairkan suasana dengan mengajaknya bermain hoki. Tapi tidak lama kemudian Riley tampak sedih ketika ayah pergi meninggalkannya. Namun tidak berlangsung lama karena Joy bisa mengatasinya dengan mengajak sang ibu untuk makan pizza. Tapi sesampainya di sana, hal itu malah membuatnya sedih karena pizza yang ada di tempat itu hanya menjual pizza brokoli. Di saat mereka hendak pulang, Riley mengingat kembali masa lalunya ketika Joy mengaktifkan memori patung dinosaurus. Tak lama kemudian, tiba-tiba hal aneh terjadi pada saat Sadness menyentuh bola memorinya. Lalu ketika Riley hendak berseluncur, tiba-tiba saja Sadness meninggalkan salah satu memori inti yang membuat pulau kebahagiaan meredup. Nah, Joy yang melihat hal tersebut dengan cepat langsung menjauhkan Sadness untuk tidak menyentuh memori inti tersebut. Terus Sadness memberitahu kalau dirinya belakangan ini lagi aneh aja karena terus tidak sengaja membuat kesalahan. Joy yang tidak ingin melihat Sadness merasa bersalah, dia pun mengajaknya membaca buku pemilihan jangka panjang Riley agar bisa membuatnya tenang. Lalu di saat Riley hendak tidur, semua emosi nampak kacau dan bersitegang untuk mengendalikan Riley. Hingga akhirnya ibu datang dan bilang untuk memberikan sedikit pengertian kepada ayah yang sedang mengalami banyak masalah. Joy yang mendengar hal tersebut pun langsung mengendalikannya untuk membuat Riley bahagia. Kemudian di saat Riley tertidur, Joy mematikan mimpi buruknya dan langsung mengeluarkan memori kebahagiaan untuk membuat Riley tidur dengan mimpi yang bahagia.
Keesokan harinya, Joy sangat bersemangat dan mengalahkan para emosi untuk bekerja sesuai job desk-nya masing-masing. Lalu, Joy mengendalikan Riley untuk bersemangat ke sekolah di hari pertamanya. Ketika di kelas, namanya juga anak baru. Di saat guru masuk, sang guru menyuruh Riley untuk menceritakan tentangnya. Terus Joy mengeluarkan memori bahagia untuk Riley ceritakan kepada teman-temannya. Namun sayangnya hal itu malah membuatnya menjadi sedih karena perbuatan Sadness yang menyentuh memori tersebut. Sontak Joy dan kawan-kawannya pun langsung mengambil memori tersebut untuk tidak membuatnya merasa sedih. Tapi sayang, tanpa mereka sadari, semua yang mereka lakukan hanya sia-sia saja ketika Sadness mengendalikan Riley yang membuatnya menangis hingga mengeluarkan bola memori inti kesedihan. Joy yang melihat hal itu langsung dengan cepat mengambil bola itu dan terjadilah perebutan antara Joy dan Sadness. Di saat perubatan itu terjadi, Joy tidak sengaja menyenggol semua memori inti sampai terlepas, yang menyebabkan semua pulau kepribadiannya redup akibat memori inti yang terlepas. Alih-alih menyelamatkan kebahagiaan Riley, Joy dan Sadness malah tersulut ke dalam pipa yang melemparnya ke memori jangka panjang. Lalu sesampainya di ingatan jangka panjang, mereka juga melihat pulau gembira dan lainnya telah redup. Ibu yang menyadari ada keanehan pada anaknya langsung memberikan kode kepada ayah. Nah, karena Joy dan Sadness tidak ada di ingatan itu saat itu, maka Angela yang mengendalikannya. Dan akibat dari itu terjadilah perselisihan antara Riley dan ayah. Di waktu yang sama, Joy memutuskan untuk kembali ke ingatan pusat menggunakan jembatan pulau gembira tersebut. Namun saat mereka hendak melewatinya, tiba-tiba pulau itu runtuh yang tidak mau mereka harus pergi meninggalkan pulau tersebut. Tidak putus asa, dia kembali melanjutkan perjalanannya menuju pulau persahabatan. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan, maka dari itu Sadness menyarankannya untuk pergi melewati ingatan jangka panjang meskipun perjalanan mereka mustahil untuk ditempuh. Terus untungnya si Sadness sudah membaca buku panduan ingatan jangka panjang. Habis itu dia pun menyerang Sadness sebagai penunjuk jalan sambil memegang memori inti. Hingga akhirnya setelah perjalanan jauh, secara tidak sengaja dia mendengar teriakan seseorang dan langsung menghampirinya. Nah, ternyata teriakan itu berasal dari para pekerja yang sedang membuang ingatan ke tempat penghapusan. Di sisi lain, Riley tampak kecewa dan marah mendengar kabar dari sahabatnya yang membuat dia itu masuk ke babak final. Dan gara-gara hal itu membuat pulau persahabatan Riley runtuh. Tidak lama kemudian, secara mengejutkan, Joy melihat seseorang dan langsung menghampirinya. Nah, ternyata orang tersebut adalah Bing Bong, teman imajinasinya Riley. Setelah Bing Bong mengetahui peristiwa yang diceritakan oleh Joy, dia pun menunjukkan jalan pintas kepadanya sambil memberikan tas imajinasi miliknya agar memorinya ini bisa dibawa dengan mudah. Karena Bing Bong telah berbaik hati, maka dari itu Joy berjanji kepadanya untuk mengingatkannya kembali kepada Riley. Sesampainya di jalan pintas, mereka lupa untuk menutup pintu tersebut sehingga para pekerja yang melihat hal itu menyalakan mesinnya untuk membakar sampah yang ada di dalamnya. Mereka bertiga pun mengalami 4 hal aneh pada diri mereka yang berupa perubahan abstrak, diskonstruk, perubahan bentuk bodimensi, dan tak berbentuk. Beruntungnya hal itu bisa mereka atasi dengan cepat. Tapi sayangnya, kereta yang mereka incar telah lebih dulu pergi. Tidak putus asa, mereka juga langsung melanjutkan perjalanan untuk ke stasiun berikutnya melalui tali imajinasi, dan di dalam tersebut mereka melewati hutan kentang goreng, kota piala, kota awan, dan lava.
Lalu setibanya di rumah kartu, Bingbong mengambil roketnya dan membawanya pergi melewati tempat pembuatan pacar imajinasinya Riley. Di waktu yang sama, Riley sedang latihan bermain hoki. Para emosi yang ada di pusat membuatnya semakin kacau. Maka dari itu, satu persatu kekacauan yang ada di pikiran jangka panjangnya pun menimpanya. Dari reruntuhnya pulau hoki, kehancuran kastil kuernya, hingga pada akhirnya di sini Rocky Bingbong pun menjadi sasaran yang menjadi dibuang ke jurang penghapusan. Joy dan Sadness yang melihat Bingbong menangis permentung menjadi cepat menenangkannya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju salah satu tempat, dan namun sayang perjalanan mereka harus terhenti ketika Riley sudah dalam keadaan tertidur. Dan oleh sebab itu Joy berniat untuk membangunkannya dengan melalui mimpi. Kemudian sesampainya di ruangan produksi mimpi, Joy melihat kostum anjing dan langsung memakainya untuk menakut-nakuti Riley agar terbangun dari tidurnya. Tapi hal itu tidak membuahkan hasil apa-apa, dan malahan mereka mengalami kekacauan yang mengakibatkan Bingbong tertangkap. Joy dan Sadness yang melihat itu langsung mengikuti Bingbong dari belakang. Di saat sudah menemukan tempat penjaranya Bingbong, mereka pun membuat onar yang mengakibatkan mereka masuk ke dalam penjara tersebut. Setelah berhasil masuk, tak lama mereka menemukan beberapa masalah untuk mencari keberadaan Bingbong. Hingga akhirnya mereka menemukan jejak dari nangis permennya Bingbong. Lalu ketika mereka mengikuti jejak, ternyata Bingbong sudah berada dalam keadaan terpenjara yang dijaga oleh badut raksasa. Maka dari itu, dengan cepat Joy menyelamatkannya. Setelah mendapatkan memori inti dan mengeluarkan Bingbong dari penjara, seketika juga Joy mendapatkan ide untuk membangunkan Riley dan memanfaatkan badut raksasa untuk mengikutinya. Lalu ketika sampai di ruangan mimpi, ternyata rencananya Joy pun berhasil untuk membuat Riley terbangun. Karena di sini dia merasa tidurnya terganggu, dia pun punya ide untuk menggunakan sebuah bohlam yang akan mempengaruhi Riley supaya pergi ke tempat tinggal yang ada di suatu kota. Tapi tanpa mereka sadari, hal itu malah membuat pulau kejujuran runtuh karena sudah membuat Riley untuk mencuri salah satu benda. Akibatnya perjalanan Joy dan teman-temannya pun harus terganggu karena kereta yang mereka tumpangi jatuh ke dalam jurang penghapusan. Tidak lama kemudian, para pekerja yang menolongnya memberitahu mereka kalau Riley berusaha untuk kabur. Joy yang mendengar hal tersebut langsung memutuskan untuk mendatangi pulau keluarga. Namun di perjalanan mereka kembali mendapatkan masalah dengan kehancuran pulau keluarga. Sontak saja mereka pun bingung dan nampak panik. Tapi ketika Joy melihat tabung ingatan ulang, dia langsung memiliki ide untuk memanfaatkan menjadi jalan alternatif menuju pusat ingatan. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi sendirian meninggalkan Sadness. Namun siapa sangka ternyata hal itu malah membuat malapetaka baginya, yang ternyata membuat jatuh ke dalam jurang penghapusan. Di sisi lain, Riley bersiap-siap dan memutuskan untuk pergi meninggalkan orang tuanya menuju ke terminal bis. Kemudian, Bingbong yang melihat memori dan tangannya terhapus pun dengan cepat menghampiri Joy. Sontak saja, seketika juga, Joy yang melihat beberapa memori lama Riley pun menangis. Hingga akhirnya dia tersadar kalau di memori kebahagiaan Riley ada kesedihan yang awalnya dia dapat, yang menyebabkan orang tua dan teman-temannya membuatnya Riley bahagia. Maka dari itu, Joy pun langsung mempunyai ide untuk menggunakan roket Bingbong agar bisa keluar dari jurang tersebut. Mereka pun mencobanya, dan masih saja tetap tidak sampai hingga percobaan kedua. Bingbong yang melihat tangannya telah hilang menyadari bahwa Joy tidak akan berhasil jika bersamanya. Maka dari itu di percobaan ketiga, Bingbong menyemangatinya dan mengorbankan diri agar Joy bisa keluar dari jurang penghapusan.
Di saat percobaan itu berhasil, Joy pun nampak gembira dan sekaligus sedih karena Bing Bong telah mengorbankan nyawanya. Sementara itu, orang tuanya Riley sangat cemas karena tidak menemukan anaknya di rumah dan mereka pun menelponnya, tapi telepon tidak diangkat. Hingga akhirnya Riley tiba di terminal bis dan memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, Joy mencari keberadaan Sadness hingga pada akhirnya dia melihat petunjuk dan mengikutinya. Tapi siapa sangka ketika Joy sudah menemukannya, Sadness malah menghindari dirinya dengan masuk ke dalam tanah imajinasi. Melihat hal itu, Joy pun langsung mengejarnya. Namun keadaan sudah semakin kacau karena Riley tidak bisa merasakan emosi yang ada di dalam pikirannya lagi. Joy yang sedang mengejar Sadness pun seketika melihat peluang untuk kembali. Terus dia menghampiri tempat pacar imajinasinya Riley untuk membuat cloningan dengan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu dia mengejar Sadness dan mengambil balon untuk meniupkan awan yang Sadness tunggangi agar bisa pergi menuju ke pusat ingatan. Lalu dengan cepat Riley beralih mengejarnya menjadi ke pulau keluarga. Sesampainya di sana dia mengeluarkan pacar imajinasinya Riley ke dalam tas yang membuatnya menjadi tinggi. Dengan keadaan yang mendesak, dia memberanikan diri untuk melompat ke trampolin. Dan ternyata hal itu berhasil membawa Joy dan Sadness menabrakkan diri ke tempat pusat ingatan. Teman-temannya yang melihat hal itu pun langsung memanfaatkan untuk marah dan bisa memecahkan kaca yang menghalangi Joy. Setelah itu, Joy pun menyuruh Sadness untuk melepaskan bohlam yang ada di mesin kendali. Sontak, Riley pun tersadar dan memutuskan untuk turun dari bis tersebut. Lalu gak lama kemudian Joy memberikan inti dan untuk dimasukkan ke dalam tempatnya, yang membuat Riley sangat sedih dan menangis mengingat masa lalunya yang telah hilang. Setelah itu, Sadness dan Joy pun mengendalikan Riley secara bersamaan, mau mengeluarkan bola kombinasi antara sedih dan bahagia. 1 tahun kemudian, mesin pengendali Riley pun diperluas serta munculnya pulau baru yang tercipta dari kombinasi beberapa emosi. Dan saat Riley ikut dalam turnamen hoki, dia memberikannya semangat dengan cara mengecat wajahnya. Namun sebelum masuk ke dalam pertandingan hoki, dengan tidak sengaja Riley menabrak laki-laki yang membuat laki-laki tersebut berada dalam keadaan yang membingungkan ketika melihatnya. Dan pertandingan hoki pun berjalan dengan baik, yang membuatnya bahagia. Nah, itulah untuk akhir dari film Inside Out. Dan ternyata bukan cuma Riley yang punya makhluk pengendali emosi, ayah, ibu, dan anjing kucing juga mempunyai. Unik banget ya. Dan untuk teman-teman di rumah nih, mungkin kalian penasaran dengan alur cerita film yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.